Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Hari ini sepertinya sudah siap menerima pelatihan hari ini ya Kak ya. Baik, sebelum kita mulai izin saya minta absensi dari kakaknya dulu ya. Oke, baik. Siap. Izin saya ambil kembali ya. Iya. Dengan Kak Ikma. Oke, Kak Ikma, apa kabar hari ini Kak Ikma? Alhamdulillah baik. Baik ya. Perjalanan dari rumah ke pelatihan? Lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Semoga hari ini pelatihannya juga berjalan dengan lancar ya Kak ya. Baik, kita masuk saja ya. Selamat datang di pelatihan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ya, SKNI berbasis kompetensi. Dimana di sini saya Wati Novitasari akan membantu ya Kak Ikma dalam pelatihan ini. Jadi sekedar informasi bahwa di sini saya sebagai asesor ya yang memiliki latar belakang administrasi, accounting dan training development. Siap ya Kak Ikma? Kita mematuhi dulu nih peraturan sebelum kita memasuki pelatihan, di mana dalam workshop ini kami menyarankan agar ponsel dalam keadaan silent ya, agar apa? Agar kita sama-sama fokus ya Kak Ikma. Jadi izin sudah di silent handphonenya? Oh, sudah ya, baik. Jadi handphone kita silent dulu agar kita bisa fokus karena kita sudah sama-sama meluangkan waktunya ya hari ini. Yang kedua, silahkan nanti Kak Ikma jika ingin ke toilet ada di belakang sebelah sini, jadi Kak Ikma tinggal ke belakang aja, jadi nggak usah ditahan-tahan ya, tinggal raise hand aja, nanti boleh ke belakang. Nanti kita ada waktu untuk coffee break ya, jadi ada waktunya untuk makan dan minum ya Kak Ikma. Jadi selama pelatihan ini kita menahan dulu ya sebentar ya, sampai waktunya dipersilahkan begitu, karena disiplin waktu adalah kunci dalam kita mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Oke, baik. Di sini ada safety induction, di mana safety induction ini Kak Ikma harus merasa nyaman dulu nih duduknya ya, agar apa? Agar bisa konsentrasi, fokus dan masuk pelatihan hari ini. Jadi pastikan posisi duduk Kak Ikma sudah nyaman ya. Nanti kalau misalnya ada alat bantu berupa laptop atau misalkan layar gitu ya, usahakan jaraknya 30 cm ya, agar paparan radiasinya tidak mengganggu ya Kak Ikma ya. Nah, diusahakan temperatur, kelembapan dan pencahayaannya disesuaikan juga begitu ya. Alhamdulillah kebisingan sepertinya terkontrol ya. Nanti jika butuh peregangan kita bergerak bersama-sama ya. Oke. Tujuan dari pelatihan ini adalah kita akan mengevaluasi kerja. Ya, mengevaluasi kerja, terus tujuan utamanya mengevaluasi nih pembinaan dan pengembangan gitu ya, khususnya di sumber daya manusia. Nah, di sini sebelum kita memasuki materi, izin saya mau pretest time dulu. Jadi mohon diisi ya, ada 5 pertanyaan yang boleh Kak Ikma isi. Saya tunggu jawabannya karena kita nggak akan bisa mulai ya sebelum test time ini dimulai. Oke, izin saya ambil ya Kak Ikma. Terima kasih. Oke, baik, kita memasuki untuk menyiapkan data pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, di mana kriteria unjuk kerja yang pertama adalah database pegawai ya atau mitra diidentifikasikan sesuai nih dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, yang kedua, kebutuhan pembinaan dan pengembangannya diidentifikasikan juga sesuai dengan prosedur yang ada pada perusahaan. Ya, nah di sini kita akan menganalisis data pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, nanti data pembinaan ya dan pengembangan sumber daya dianalisis dulu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian nanti hasil analisisnya kita bina dan kembangkan sumber daya manusianya yang dievaluasi sesuai dengan prosedur gitu ya. Nanti selanjutnya direkomendasikan tindak lanjut ya yang disusun sesuai dengan hasil evaluasi seperti itu. Oke, jadi dari hasil evaluasi
saya sangat melihat bahwa pentingnya personal branding ya Kak Ikma, karena personal branding ini sendiri membangun citra diri yang kuat, positif, dan dapat dipercaya. Dan personal branding ini tidak hanya untuk personal, melainkan juga perusahaan. Nah, jadi kalau untuk mitra atau karyawan itu sangat baik sekali. Kenapa? Karena dengan pengembangan sumber daya manusia pada karyawannya, sehingga citra perusahaan feedbacknya akan baik gitu ya, tergantung apa yang dipersonalkan, dibrandingkan oleh para karyawannya itu sendiri ya. Jadi kita akan membahas terkait apa sih personal branding begitu ya. Jadi personal branding ini cara kita membangun persepsi gitu ya terhadap diri kita melalui sikap, kemampuan, nilai, penampilan, komunikasi, dan konsistensi. Ya, dimana kenapa sih penting gitu ya personal branding? Ya, karena yang pertama mudah dikenal dan diingat gitu ya. Terus yang kedua membangun kepercayaan. Terus yang ketiga membangun kredibilitas, membuka peluang dan relasi, membantu orang memilih kita. Jadi kenapa sih orang memilih perusahaannya Kak Ikma gitu ya, karena ya banyak perusahaan, apalagi di era saat ini persaingan ketat banget ya gitu. Jadi kenapa orang harus memilih perusahaan kita begitu ya, dan perusahaan ini harus dibawa atau diwakilkan oleh para employee-nya atau para karyawannya gitu ya, sehingga ketika personal branding para para karyawan ini terlihat gitu ya, oh Ikma ini bawa Arunika begitu ya, akhirnya kan efeknya ke perusahaan gitu ya, ke Arunika. Ya, di sini kita bisa lihat ya Kak Ikma, ada 3 orang ya tokoh. Yang pertama adalah Mary Riana, terus yang kedua ada Raffi Ahmad gitu ya, yang ketiga ada Deddy Corbuzier, di mana ketiga-tiga ini kita semua sama-sama tahu dan kenal begitu ya. Dan ini adalah 3 contoh orang yang sukses secara personal branding gitu ya. Nah, jadi personal branding ini dibentuk karena pertama image-nya ya, kedua persepsinya, yang ketiga identitasnya. Gitu. Jadi kalau orang mendengar Mary Riana, orang udah mikirnya oh itu yang public speakingnya bagus, oh itu yang pelatihannya bagus gitu ya. Kalau kita keluarkan foto A.A. Rahfi gitu ya, pasti yang dikenal oh itu pengusaha yang sukses gitu kan. Artinya apa? Artinya personal branding mereka sudah sukses. Jadi ketika kita karyawan kerja di mana? Oh saya kerja di A.A. Rahfi gitu. Wah itu sih udah bagus banget, kerja di pengusaha yang sudah sukses gitu ya. Nah begitupun dengan Deddy Corbuzier, beliau dikenal sebagai entrepreneur juga, terus entertain juga gitu ya, YouTuber juga gitu. Nah kita mau dikenal sebagai apa gitu ya. Nah untuk selanjutnya di sini ada cara membangunnya itu seperti apa. Yang pertama kenali diri ya, kenali diri dan nilai diri gitu ya. Yang kedua tentukan identitas dan tujuan. Ya, yang ketiga tunjukkan value-nya secara konsisten, karena ini harga mati ya, konsisten ya. Yang keempat bangun kehadiran dan hubungan. Yang selanjutnya jaga reputasi dan integritas, ini sangat penting dan berpengaruh sekali terhadap karyawan. Yang terakhir ada terus belajar dan berkembang, yang dipelajari di hari ini yaitu pengembangan sumber daya manusia. Jadi bagaimana sumber daya manusia yang ada di perusahaan ini semakin berkembang ya dengan adanya pembinaan dari pelatihan ini gitu ya. Nah ini ada beberapa kesalahan yang harus dihindari ya, ada 7 poin. Yang pertama, ingin terlihat perfect gitu ya, ingin terlihat sempurna sehingga kita lupa, karena terlalu fokus ke diri sendiri, kita lupa branding apa yang mau kita bangun gitu ya. Jadi nikmatin saja proses, kejujuran, dan jadi diri sendiri gitu ya. Nah terus yang kedua, meniru orang lain terlalu banyak itu juga akan membuat distract gitu ya. Yang ketiga, posting tanpa arah. Wah ini untuk media sosial gitu yang main brandingnya itu di dunia online ya.
Terus yang keempat, terlalu sering hard selling. Nah, ini nanti kita akan buka juga pelatihan-pelatihan bagaimana sih menjual, penjualan melakukan dengan soft selling gitu ya, atau hypno selling begitu. Terus tidak konsisten, itu udah pasti fatal ya. Berbeda antara online dan offline, mengejar viral melupakan reputasi. Karena di dunia bisnis itu hanya ada dua ya, ada quantity dan kualitas. Dimana ketika kita mengejar quality, meskipun mengejar quality, kalau kuantitasnya tidak ada, gitu ya. Lupa sih, udah berapa menit? 10. Cepet banget sih ininya ya. Ya. Jadi di dalam dunia bisnis ini ada dua hal yang sering banget, sering banget. Ya. Jadi di dunia bisnis itu ada dua hal yang sangat penting sekali, yaitu quality dan kuantitas, gitu ya. Kita mengejar apa nih? Kalau kita mengejar hanya kuantitas dengan banyaknya penjualan, banyaknya karyawan, tanpa kualitas yang baik dan benar, akan zonk, gitu ya. Maka saya sangat berharap, saya sangat menyarankan bahwa bentuk dulu kualitas dari karyawan itu sendiri, gitu ya. Makanya dengan adanya pelatihan pengembangan sumber daya manusia ini, di mana kita berharap karyawan yang sudah ada, mitra yang sudah ada, kita bina, kita bangun, gitu ya, kita kembangkan potensi mereka agar apa? Agar mereka menjadi orang-orang yang berkualitas. Ya, ketika nanti kualitasnya sudah muncul, ya, kuantitasnya sudah baik, semakin banyak karyawan yang ada di kita atau mitra yang ada di perusahaan kita dengan kualitas yang baik, maka dijamin perusahaan pasti akan jauh lebih baik ya. Jadi kita terlalu sering untuk mengejar quantity begitu sehingga melupakan kualitas. Tapi dengan adanya pelatihan dan pengembangan ini, kita sama-sama berjuang gitu ya, berusaha agar quantity yang sudah ada kualitasnya kita maksimalkan. Ya. Oke, di sini ada rumusan sederhana di mana bangun personal branding dengan sebuah formula. Formulanya apa sih? Pertama, kita kenal, suka, percaya, memilih, gitu ya. Jadi kenal ini orang harus mengenal kita itu siapa, gitu ya. Wati Novitasari itu siapa? Oh, seorang asesor, oh seorang trainer di bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, begitu. Oh, Arunika itu apa, begitu. Jadi orang gimana caranya bisa kenal dulu. Oh, Mary Riana itu adalah motivator yang keren, gitu ya. Pelatihannya luar biasa. Jadi kita harus punya identifikasi bahwa orang harus kenal kita sebagai apa. Ya, karena di dalam personal branding itu ada dua, di mana personal yaitu biasanya kita paling baik menjadi diri sendiri, gitu ya. Jadi kalau kita memang basicnya adalah di dunia pendidikan, ya udah kita brandingnya di dunia pendidikan. Nah, yang kedua ada persona. Persona itu apa? Persona itu orang ingin melihat kita sebagai apa? Oh, sebagai trainer, oh sebagai pelatih, begitu ya. Jadi ada dua hal itu yang harus dibangun secara konsisten. Yang kedua, suka. Ya, setelah mengenal, mereka mulai menyukai nih value yang ada di kita. Jadi yang dijual adalah value, ya, nilai yang ada di diri kita. Yang ketiga, percaya. Jika kita sudah konsisten, maka muncul kepercayaan. Ya, orang akan mudah sekali bekerja sama dengan kita. Ya, selanjutnya memilih. Saat mereka membutuhkan sesuatu, mereka akan memilih kita dan mengingat kita biasanya, ya. Nah, di sini saya adalah identitas yang membantu siapa untuk mendapatkan hasil melalui cara, begitu ya. Jadi identitas, siapa, hasil dan cara. Ya, di sini sudah bisa kita lihat resume-nya. Ya, jadi personal branding ini bukan tentang menjadi terkenalnya dulu gitu ya, karena butuh terkenal itu ya gampang-gampang, susah gampang gitu ya, karena untuk hal-hal yang viral biasanya tidak lama begitu ya.
Tapi jika tentang menjadi diri sendiri yang bernilai, konsisten, terus bisa memberikan manfaat bagi orang lain, apalagi kita jadi diri sendiri gitu ya, terus konsisten memberikan manfaat, membangun kepercayaan, insya Allah ini akan langgeng, gitu ya, akan lama. Oke, next ya Kak. Oke. Nah, di sini nanti setelah kita mengidentifikasi, mengevaluasi terkait pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, ya nanti kita akan membuat sebuah laporan, ya di mana hasil rekomendasi tindak lanjut dicatat dalam formulir sesuai dengan prosedur. Ya, nanti catatan yang akan disampaikan kepada atasan atau pihak yang berwenang disusun dalam bentuk sebuah laporan yang sesuai juga dengan prosedur. Ya, yang ketiga laporan diarsipkan nanti ya, laporannya nanti diarsipkan sesuai juga dengan prosedur. Nah, di sini ada materi penunjang di mana kita nanti akan menyiapkan data ya, data ini data pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Nanti kita menganalisis datanya, terus kita akan membuat laporan ya, seperti tadi kita akan membuat laporan. Terus setelah laporan itu kita akan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Nanti kita ada sistem penggajian. Nah, yang keenam itu diklat, gitu ya. Habis itu nanti ada materi penunjang lanjutan, di mana sistem penilaian kinerja pegawai. Ya, nanti kita akan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Baik, sampai sini sebelum saya memberikan post test time-nya nih ke Kak Ikma. Ada yang mau ditanyakan kah, Kak Iya? Sebenarnya seberapa penting sih pelatihan dan pengembangan SDM terhadap kemajuan perusahaan? Baik, pertanyaannya keren sekali ya. Jadi seberapa penting sih pembinaan dan pengembangan begitu ya sumber daya manusia atau karyawan atau mitra di situ bagi perusahaan? Itu sangat penting sekali karena semua berkaitan dan berhubungan selama karyawan itu ada dalam perusahaan itu gitu ya. Kenapa? Karena mereka bagian terpenting bagi perusahaan. Balik lagi personal branding tadi. Jadi kalau misalkan merekanya personanya tidak baik, ya ketika mereka mengenalkan perusahaan ke orang, perusahaan juga akan terkena imbas yang kurang baik begitu. Maka perlunya pembinaan dan pengembangan agar apa? Agar tujuan dari perusahaan itu tercapai. Itu Kak Ikma. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebentar ini cukup sih. Cukup ya. Jadi izin saya memberikan post test time-nya. Jadi boleh Kak Ikma isi. Ini evaluasi ya dari latihan hari ini. Oke, baik, izin saya ambil. Terima kasih. Baik Kak Ikma, pelatihan hari ini alhamdulillah telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.